Bagaimana pantauan arus kedatangan penumpang pasca libur Lebaran? Kita sudah terhubung dengan korespondensi CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, serta produser lapangan CNN Indonesia Dia Ayu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kita ke Dia Ayu di Soekarno-Hatta. Dia, kalau kita bicara mengenai kondisi penumpang, hari ini puncak dari arus balik diperkirakan akan terjadi pada sore nanti. Lalu bagaimana hingga pukul 12 siang hari ini, apakah sudah terlihat adanya kepadatan penumpang yang kembali dari daerah tujuan mereka? Silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Yuda, benar sekali arus balik mudik Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2 sekarang mulai berdatangan para pendatang dari Kuala Namu. Namun bisa dilihat dari jadwal kedatangan Terminal 2 sudah adanya 22 jadwal penerbangan yang diestimasikan akan tiba atau landing hari ini. Berbeda dengan di Terminal 3, di mana di Terminal 3 terdapat 28 penerbangan yang didominasikan dari Makassar dan juga Jogja. Kedatangan di Terminal 2 dimulai dari jam 9.10 tadi dari Surabaya, dan untuk awal dari penerbangan itu juga tadi dimulai dari jam 9.10 dan flight terakhir hari ini nanti di jam 21.05. Dan tadi sudah ada 3 pesawat yang tiba dari Surabaya pukul 9.10, Kupang pukul 9.13, dan baru saja para pendatang yang dari Kuala Namu di jam 11.30. Dari 22 penerbangan terdapat 3 dari Makassar, 2 dari Surabaya, 2 dari Kuala Namu, 2 dari Balikpapan, 2 dari Pekanbaru, Palembang, dan 1 dari Palembang, Pangkal Pinang, Solo, Bengkulu, Denpasar, Semarang, Pontianak, Jambi, dan Lampung. Memang tak hanya di Terminal 2, Terminal 3 kedatangan juga didominasi dengan banyaknya pesawat dari Makassar. Jadi bisa dikatakan bahwa banyaknya penerbangan di Terminal 2 itu memuncak di sore hari dari siang ini mulai jam 12 hingga nanti sore di sekitar jam 5. Dan untuk Bandara Terminal 2 akan puncaknya itu di siang hari, di mana ada 5 pesawat berdatangan dari Makassar dan 5 pesawat berdatangan dari Jogja, New Jogja. Dan untuk mengantisipasi dengan adanya penyebaran COVID-19 terdapat 8 pos. 8 pos untuk tes antigen secara acak yang berlokasi di pintu keluar setelah kedatangan, dan tes antigen acak ini dikhususkan untuk para pendatang dari Sumatera. Tadi pukul 11.30 sudah dilakukan tes antigen rapid acak untuk para pendatang dari Kuala Namu, dan prosedur pemilihan siapa yang dilakukan rapid test secara acak ini, petugas tadi menghampiri orang-orang yang sudah mengambil barang-barang dari bagasi mereka, dan per pesawat ditargetkan 5 orang yang dipilih untuk melakukan tes antigen. Namun jika ada yang ingin melakukan secara sukarela atau gratis, bisa langsung saja ke posko yang berada di luar pintu kedatangan. Dan menurut informasi tim lapangan yang kita ambil, jika ada salah satu dari pendatang yang terjangkit virus COVID-19, para pihak bandara sudah mempersiapkan ambulans untuk para pasien yang kemungkinan terjangkit COVID-19 itu, dan langsung segera dibawa ke Wisma Atlet. Yuda. Ya Ayu, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Victor Pangaribuan di Terminal Pulau Gebang. Victor, kalau tadi hingga pukul 10 pagi masih lengang ya Pulau Gebang. Dan apabila kita bicara mengenai rapid test, antigen, dan genos yang random dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta untuk penumpang dari Sumatera, apakah kondisi serupa juga akan diberlakukan di Terminal Pulau Gebang? Mengingat pasti masih ada kendaraan umum yang berasal dari Sumatera menuju ke Jawa. Silakan dengan laporan Anda.
Iya, selamat siang Yuda. Betul sekali saya sudah berada di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur begitu sejak pukul 7 pagi tadi dan tadi sudah memantau sampai pukul 10 pagi belum ada satupun penumpang bus antar kota antar provinsi yang tiba di terminal ini. Tadi saya sudah wawancara dengan Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola Terminal Pulau Gebang yang mengatakan bahwa tren arus balik yang terjadi di terminal ini terjadi ini saat dini hari, yaitu pukul 1 dini hari sampai dengan pukul 5 pagi. Di mana tadi disebutkan bahwa per 16 Mei, di hari ketiga Lebaran kemarin, ini yang datang ke terminal ini adalah sebanyak 48 penumpang. Ini berasal dari kota-kota baik wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur seperti Surabaya, Wonogiri, Solo, kemudian juga ada Pekalongan dan Purwakarta. Begitu. Kemudian juga ada jumlah yang tidak begitu banyak di tanggal 15 Mei ada 19 orang saja yang datang. Sementara di sehari setelah Lebaran tanggal 14 Mei 0. Tidak ada penumpang satupun yang tiba di terminal Pulau Gebang ini. Kalau kita bandingkan banyak tidak perbedaan antara arus jumlah penumpang yang mudik dengan yang balik melalui terminal ini, saya pikir tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Karena tercatat saja di tanggal 11 Mei, 2 hari menjelang Lebaran, hanya 49 orang penumpang yang berangkat dari terminal Pulau Gebang ini. Tadi saya sudah melihat-lihat juga bagaimana situasinya sampai saat ini masih kosong. Jadi saya tidak dapat bertemu dengan penumpang bagaimana perjalanan mereka selama melakukan perjalanan, apa persyaratan yang perlu dipersiapkan. Saya ingin menyampaikan saja untuk pemirsa juga kepada Anda Yuda, apa yang harus dilakukan ketika masyarakat dari daerah-daerah baik Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur yang tiba di terminal ini harus melakukan apa nih? Harus ngapain sih? Yang pertama adalah mereka akan dicek suhu tubuhnya. Jadi di pintu masuk akan dicek suhu tubuhnya maksimal 30 derajat Celcius begitu. Kemudian mereka juga akan dipersilahkan oleh petugas untuk mencuci tangan. Di sini Yuda sudah ada disediakan wastafel ini, mereka harus mencuci tangan dan adalah semua penumpang yang tiba di terminal ini akan didata kependudukannya di meja petugas seperti ini. Selamat siang Mas. Selamat siang juga Pak. Ya. Mas Dwi, petugas di terminal ini berjaga terus bersiaga sampai jam 12 siang ini sudah ada yang datang belum penumpang? Untuk saat ini belum ada Pak. Ya, jadi setiap penumpang yang datang pasti kita akan data semuanya. Oke. Belum ada yang datang satupun. Yang didata di meja ini adalah yang pasti identitas. Sampai RT RW di mana dia tinggal, dia akan didata di tempat ini. Jadi kronologi perjalanan dia dari mana, kemudian apakah dia sehat atau tidak, dia akan didata di sini untuk memastikan apakah bebas COVID-19 atau tidak. Seperti yang diarahkan atau diimbau oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Begitu, bahwa setiap masyarakat dari wilayah luar Jakarta yang ingin kembali ke ibu kota pasca Lebaran, ini mereka harus bebas COVID-19. Setelah didata akan dilihat persyaratan perjalanannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak melampirkan surat keterangan COVID-19 melalui tes genos, kemudian rapid antigen ataupun PCR yang berlaku maksimal 1 kali 24 jam, maka akan dipersilahkan langsung melakukan tes genose, itu ada di sebelah sana. Jika tes genose ini kedapatan hasilnya positif, maka akan langsung dites usap antigen. Ini sudah disediakan poskonya di sini 24 jam, Yuda. Di sini sudah siaga. Hari ini yang kebetulan bertugas adalah dokter atau tenaga kesehatan dari Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung. Namun sampai siang ini memang belum ada satupun penumpang yang datang dan dites antigen. Jika kedapatan nanti ada penumpang yang genosnya positif COVID-19, kemudian rapid antigennya juga positif COVID-19, akan langsung dilakukan pemeriksaan tes swab PCR di lokasi yang sama. Disediakan bilik di sini. Dan sambil menunggu hasilnya, ini tadi dokter dari Puskesmas Kecamatan Pulau Gadung menjelaskan kepada saya langsung bahwa diupayakan hasil dari PCR ini akan keluar kurang dari 12 jam. Sementara untuk menunggu hasilnya, pihak terminal sudah menyediakan tempat isolasi atau sebuah ruangan yang bisa dipakai untuk beristirahat. Begitu. Inilah yang harus dilakukan. Jadi jika nanti ada penumpang yang datang ke Jakarta melalui atau turun di terminal Pulau Gebang ini, ingat Anda harus menjalani tes jika Anda tidak memenuhi persyaratan perjalanan. Yuda. Victor, terima kasih untuk laporan langsung Anda dan juga pemberian informasi terkait dengan warga yang akan kembali ibu kota, apa saja yang harus mereka persiapkan. Dan sebelumnya ada Dia Ayu melaporkan dari Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali teman-teman.